salam sejahtera bagi kita sekalian, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan di dalam sapaan teduh kita, mari kita satukan hati dan pikiran kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan. Tuhan telah memberikan kesempatan bagi kami melalui channel Sapaan Teduh GBKP Kelaci Jakarta Kalimantan untuk kami bisa bersama-sama bersekutu untuk memuliakan dan mendengarkan firman Tuhan. Mari bimbing kami dan kuasai hati pikiran kami sehingga firman-Mu yang kami dengarkan itu dapat kami pahami, kami terima, dan juga kami dapat aplikasikan di tengah-tengah kehidupan kami. Mari Tuhan, berkata-katalah, sebab kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, yang menjadi ayat sapaan teduh kita diambil dari satu kitab Perjanjian Baru, kitab 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-24. Kitab 1 Korintus pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-24. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kitab 1 Korintus adalah kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di kota Korintus yang dikenal sebagai kota metropolitannya pada Perjanjian Baru. Di tengah kemajuan ekonomi dan kemajuan peradaban di kota Korintus, tidak dapat dipungkiri bahwa adanya beberapa gesekan pertentangan di antara jemaat Korintus, sehingga hal ini juga yang melatar belakangi dituliskannya kitab surat 1 Korintus ini oleh Paulus. Di bagian pasal yang ke-12, Paulus mengingatkan bahwa seharusnya tidak ada perpecahan di dalam tubuh jemaat. Diibaratkan kita satu tubuh yang memiliki banyak anggota. Tidak ada yang lebih dominan satu dengan yang lain, karena semua sama di hadapan Tuhan. Yang membedakan hanyalah tugas dan fungsi masing-masing dari setiap anggota. Sehingga saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Rasul Paulus menegaskan bahwa walaupun kita berbeda, tetapi kita adalah satu kesatuan di dalam Kristus. Diharapkan bahwa masing-masing anggota saling menghormati dan saling melengkapi. Tidak ada yang lebih rendah ataupun yang lebih unggul di antara semuanya, karena semua sama dan satu di dalam Kristus. Semangat kesatuan inilah yang seharusnya kita hidupi, bukan malah saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Kita orang percaya adalah satu kesatuan karena satu iman dan satu pengharapan dalam Kristus, di mana semuanya dapat saling melengkapi untuk bisa bersama-sama melayani Tuhan. Anggota tubuh memiliki peran masing-masing dan tidak ada yang merasa paling penting, karena semuanya saling membutuhkan satu dengan yang lain. Saudara, Paulus juga mengajarkan kepada kita agar semua jemaat dapat saling menghargai keunikan masing-masing dan menyadari bahwa semua karunia itu datangnya dari Tuhan. Saling melengkapi sebagai tubuh Kristus, karena banyak pelayanan yang bisa kita kerjakan bersama-sama. Berbeda pendapat, berbeda pemikiran, itu biasa. Tetapi
Mari bersama-sama kita jadikanlah perbedaan itu untuk mempererat persekutuan kita di dalam melayani Tuhan. Karena perbedaan itu juga datangnya daripada Tuhan. Saudara, setiap manusia memiliki keunikan dan karakter masing-masing. Di dalam keunikan-keunikan yang telah Tuhan berikan, di dalam karunia-karunia yang telah kita berikan, Allah telah memberikan penghormatan yang khusus. Paulus katakan di ayat 24, sehingga penghormatan itu mari kita hargai melalui kita bisa saling bekerja sama di tengah perbedaan kita di dalam berjemaat, di dalam bermasyarakat. Karena perbedaan itu adalah sesuatu yang unik, sesuatu yang berharga di hadapan Tuhan. Tuhan menyertai kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang menjadi renungan kami. Mari ajari dan bimbing kami Tuhan. Kami adalah satu tubuh di dalam Kristus dan mempunyai banyak anggota. Ketika kami menyadari hal itu, kami percaya bahwa setiap perbedaan adalah sebuah keunikan yang datang dari Tuhan, yang akan bekerja bersama-sama untuk bisa memuliakan nama-Mu. Mari Tuhan, arahkan kami dan bimbing tetap kami untuk bisa saling menghargai satu dengan yang lain di tengah-tengah kehidupan berjemaat dan di tengah-tengah masyarakat. Bapa di sorga, pada kesempatan ini kami juga berdoa buat saudara-saudara kami di Jemaat GBKP Runggun Kalender. Mari Tuhan tetap bimbing, arahkan dalam setiap kehidupannya. Ketika begitu banyak pergumulan yang mereka hadapi juga pada saat ini, mari Tuhan yang menguatkan mereka di setiap pergumulan yang mereka hadapi. Jika pada saat ini juga ya Tuhan, ada yang sedang di dalam pergumulan sakit penyakit, mari Tuhan yang menjamah tubuh mereka sehingga dia dipulihkan, disembuhkan di dalam nama Tuhan. Bapa, kami juga berdoa buat pelayan-pelayan Tuhan, pendeta kami, pertua diaken, pengurus PJJ dan guru KKR yang melayani di GBKP Runggun Kalender. Tuhan berkati, Tuhan sertai dalam setiap langkahnya dan juga pelayanannya. Tuhan mempersatukan mereka di dalam pelayanan sehingga tetap semangat dan sukacita dalam melayani Tuhan. Dan juga Tuhan sertai setiap keluarga, kehidupan mereka, dan Tuhan juga yang mencukupkan segala keperluan kebutuhan yang mereka butuhkan di dalam kehidupannya. Bapa di sorga, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami jemaat Tuhan yang setia di channel YouTube Sapaan Teduh GBKP Kelasi Jakarta Kalimantan. Tuhan yang menyertai setiap langkah kehidupan kami, Tuhan yang mengarahkan kami untuk kami tetap bisa melakukan apa yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga segala kegiatan aktivitas yang kami lakukan itu berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa, permohonan dan harapan kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajari kita berdoa, yang telah mengajari kita doa Bapa kami, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita.